Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Seperti janji saya, setelah race MotoGP Catalunya, kita akan kembali mereview jalannya race tersebut dan semua yang diakibatkan dari race tersebut, termasuk juga klasemen, terus habis itu bagaimana posisi atau status penyegelan gelar juara dunia MotoGP 2025 ini. Ya, kita akan bahas review race Catalunya 2025 yang dimenangkan oleh Alex Marquez. Di depan abangnya ya Marc Marquez yang finish posisi 2, diikuti oleh Enea Bastianini di posisi podium 3. Jadi fix nih ya, walaupun di race sprint sehari sebelumnya Alex Marquez tidak bisa finish atau DNF sehingga menyebabkan gapnya dengan Marc Marquez kala itu bertambah 12 poin. Nah, kali ini ya ketika Alex Marquez itu menang ya memenangkan balapan di Catalunya dengan 25 poin dan Marc Marquez itu finish posisi 2 dengan 20 poin, sehingga yang awalnya Marc Marquez itu menambah 12 poin sekarang berkurang dari 12 dikurang 5 karena posisi 1 dan posisi 2 posisi bedanya 5 poin. Jadi 12 kurang 5 ya itu 7 poin. Ya, Marc Marquez berpeluang untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 di Misano apabila ya, jarak gap poinnya secara umum, secara full itu berada di angka 185 poin dari Alex Marquez. Sementara dengan hasil race balapan di Catalunya ini, jarak antara Marc Marquez yang masih bertengger di klasemen pertama dengan Alex Marquez itu hanya 182. Sehingga ini nggak menyentuh kebutuhan atau requirement minimum 185 poin, sehingga dapat dipastikan bahwa gelar juara dunia MotoGP 2025 itu tidak bisa disegel sama Marc Marquez di Misano, teman-teman sekalian. Jadi nunggu hasil Misano nanti kayak apa, bisa jadi di Motegi ya 2 pekan setelah itu atau di Mandalika sepekan setelah Motegi. Nah, jalannya balapan ya mungkin ya tidak seseru balapan sprint ya. Balapan sprint di awal. Kenapa? Karena ya seperti kita tahu ya balapan sprint itu memang semua gaspol dari awal karena menggunakan ban yang juga lebih soft. Di sini kita bisa lihat ya kecuali Pedro Acosta itu semua pembalap menggunakan kombinasi ban medium. Walaupun memang secara temperatur itu lebih rendah sekitar 2 derajat Celcius bila dibandingkan dengan balapan sprint kemarin. Yang kemarin tuh 41-an, sekarang tuh 39-an di awal race balapan. Nah, ini juga yang mungkin menyebabkan Pedro Acosta sedikit gambling menggunakan ban soft. Tapi kalau saya sih ya, ini agak sedikit sulit untuk dicerna apakah memang ada family order antara Alex Marquez dengan Marc Marquez gitu ya untuk bisa membiarkan adiknya, sang adik atau Alex Marquez untuk bisa mengecap kemenangan di race Catalunya di home mereka sendiri di Catalan, sementara Marc Marquez hanya puas di posisi 2. Namun kalau saya lihat ya, saya coba untuk meneliti atau menelisik dari race pace aja dari 24 lap ya yang dilakukan di balapan race MotoGP Catalunya itu Alex Marquez itu lebih cepat dari Marc Marquez itu sebanyak 14 lap. Jadi Marc Marquez itu hanya lebih cepat dari adiknya itu hanya 10 lap. Dari sini aja ya secara empirik memang secara umum Alex Marquez itu memiliki pace yang lebih cepat. Tapi masih belum juga sih, walaupun memang ada beberapa pemikiran ya apa mungkin Marc Marquez tidak terlalu nge-push di sini karena memang secara umum dirinya udah safe banget, udah jauh banget jaraknya dengan Alex Marquez, sehingga ya kasihlah sedikit nafas gitu ya kepada Alex Marquez. Ya itu bisa aja terjadi, cuman kalau hal-hal yang berada di dalam kepikirannya Marc Marquez dan Alex Marquez itu tetap tidak bisa dianalisa ya. Yang bisa kita analisa adalah seperti apa data-data, seperti apa pace, dan kalau misalkan teman-teman sekalian mau lebih detail lagi, pace
per sektor, terutama di sektor 4 itu Alex Marquez itu kenceng banget. Sama seperti di balapan sprint kemarin. Namun sayang di balapan sprint Alex Marquez kan crash. Nah, jadi seperti itu. Sehingga jadi fix ya, secara umum gelar juara dunia MotoGP 2025 tidak dapat disegel di Misano ya, pekan depan ya. Nah, kita akan lihat sekarang yang posisi ketiga. Di situ ada Enea Bastianini. Nah, kalau menurut saya ya, Bastianini ini cukup kuat banget di sini ya. Dia mungkin banyak belajar awalnya dari data-data dari Maverick Vinales. Cuman terakhir-terakhir tuh Maverick Vinales itu memang kan karena setelah dia crash terus habis itu dia injured atau dia cedera, itu penampilannya kurang bagus lagi karena memang butuh waktu lagi untuk masuk ke 100% dari Maverick Vinales. Cuman kita bisa lihat di sini yang juga cukup menarik adalah akhirnya nih ya, seorang Enea Bastianini itu berhasil menunjukkan ya, walaupun ini juga bisa dibilang podium pertamanya di tahun ini, podium balapan Grand Prix pertamanya Enea Bastianini di tahun 2025, dia menunjukkan kepada ya calon pemilik tim Tech3 tahun 2026 yaitu Gunther Steiner yang baru aja kemarin diresmikan akhirnya mengambil alih ya, mengakuisisi 100% tim Tech2 ini dari Herve Poncharal. Itu akhirnya mempertunjukkan kepada sang calon bosnya dia nanti di tahun 2026 ya, dimana Gunther Steiner itu akan menjabat sebagai CEO dari tim ini, itu bahwa dia dan juga timnya itu memiliki kapabilitas dan juga potensi yang juga cukup baik nanti untuk bisa compete atau berkompetisi bahkan melawan tim-tim factory-nya mereka sendiri, Red Bull, KTM. Ya, yang dimana di sini kita bisa lihat Pedro Acosta itu harus membayar gamblingnya dia yang menggunakan ban soft, sehingga kita bisa lihat setelah setengah race balapan itu Acosta itu udah nggak bisa lagi push ya to the limit dari motornya. Perkiraan saya karena memang secara umum ya kompon dari ban soft di belakangnya itu sudah habis. Jadi ya Acosta mesti benar-benar right to survive sih kalau menurut saya sih. Jadi nggak bisa kenceng-kenceng banget, nggak bisa push banget, sehingga ya dia hanya bisa jaga pace. Beruntung juga pembalap-pembalap di belakangnya seperti kayak ada Ai Ogura, terus sempat ada Marini, dan bahkan ada Pecco Bagnaia itu nggak bisa mendekatinya dia, sehingga ya Acosta berhasil finish posisi 4 dan berhasil mengoleksi 13 poin yang juga cukup berarti sih kalau menurut saya untuk klasemen pembalap. Lalu kita bisa lihat ya yang di finish di posisi 5 adalah Fabio Quartararo. Dia start dari posisinya sebenarnya juga cukup bagus di posisi grid kedua, dan ini juga merupakan salah satu race-nya Quartararo yang juga cukup bagus ya. Bahkan di akhir-akhir itu dia mencoba untuk bisa lepas dari tekanan dari Pecco Bagnaia, terus habis itu bisa terakhir bahkan overtake Luca Marini, yang saya pikir tadinya Luca Marini berpotensi nih untuk bisa masuk ke posisi 4 setelah melihat degradasi dari bannya Pedro Acosta ada cukup berat untuk bisa keep pace dia sampai di akhir balapan. Tapi beberapa kesalahan dan segala macam sehingga Luca Marini itu harus di overtake sama Ai Ogura, terus habis itu oleh Quartararo sama Pecco Bagnaia terakhir, sehingga Luca Marini harus puas finish posisi 8. Dan kita bisa lihat Ai Ogura juga luar biasa, dia bisa finish posisi 6, dan satu lagi pembalap di posisi top 10 yang gain position banyak banget di sini adalah Pecco Bagnaia yang finish posisi 7, start dari posisi 20 ya, 21. Kalau nggak salah dia tuh 14 posisi gain position ya. Dia 14 posisi dari 24 lap. Ya di sekitar ya hampir 2 lap dia naik gitu secara rata-rata. Dan ini bisa dibilang sesuatu yang harusnya sih menambah energi positif sendiri ya, terutama bagi mentalitas Pecco Bagnaia yang sebenarnya setelah seri Balaton Park di Hongaria itu sebenarnya dia mengatakan bahwa dia kayaknya sudah dapatnya kliknya, dia mendapatkan satu setup
base motor ya. Jadi base setup dari motor Desmosed DC GP25 dia yang bisa mungkin di setup lebih lanjut untuk di setiap sirkuit. Cuman memang Balaton Park itu sangat berbeda dengan yang namanya balapan di Catalunya. Gripnya di Balaton Park bagus banget, sementara gripnya di Catalunya tuh rendah banget. Terus Balaton Park itu lebih stop and go, banyak banget hard braking, tapi di Catalunya lebih flowing. Tikungan-tikungan cepatnya juga cukup banyak. By the way, tapi secara umum penampilan Pecco Bagnaia di balapan race 2 ini juga cukup positif ya kalau menurut saya sih ya. Dan ini sayang banget sih. Tadinya saya ingin melihat adanya Johan Zarco yang mungkin bisa finish posisi top 10, tapi dia akhirnya crash. Terus habis itu tapi Honda tetap menyiapkan satu wakilnya untuk bisa finish posisi top 10, yaitu dengan Luca Marini. Dan inilah yang menurut saya juga cukup memperlihatkan bahwa bagaimana alasan dibalik keputusan dari HRC untuk memperpanjang durasi kontrak dari seorang Luca Marini gitu ya. Luca Marini memang dikenal di pedok sebagai seorang pembalap yang juga cukup analitik dan cukup bisa memberikan feedback teknis, terutama dia bisa menjelaskan secara teknis permasalahan dia dengan motor kepada teknisi, kepada crew chief, dan penjelasan yang dia berikan terhadap crew chief, penjelasan teknisnya tersebut itu umumnya ketika di cross check dengan data telemetri yang setelah di download ya dari motor, itu memang tidak jauh berbeda. Which artinya untuk pengembangan atau development motor, Luca Marini adalah seorang yang kalau menurut saya sih juga cukup bagus ya. Ya selain juga pengalaman dan juga pengalaman teknis dan juga kemampuan untuk menjelaskan atau feedback teknis dari seorang Johan Zarco. Jadi ya ke depan saya pikir Honda masih punya banyak peluang untuk bisa maju ke depan. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya, race pasca race di di Catalunya ini. Dan yang pastinya adalah Ducati udah nyegel duluan gelar juara konstruktor. Dan sekarang nih dengan kemenangan dari Alex Marquez, jadi Alex Marquez berkontribusi menambah 2 kali poin 25 full dari balapan utama. Ya, Marc Marquez sendiri akhirnya terhenti ya, kemenangan berturut-turut atau kemenangan memperoleh 37 poin, yang menghentikannya adalah adiknya sendiri ya. Terlepas dari apakah benar Marc Marquez benar-benar bermain aman ya dalam tanda kutip atau kayak gimana, cuman memang secara umum data menunjukkan bahwa memang pace-nya memang tidak sekuat dari Alex Marquez. Kita akan tunggu pekan depan balapan di Misano yang pastinya untuk memperlihatkan bagaimana fighting dari hampir semua nanti pembalap-pembalap Ducati untuk balapan di home base-nya mereka di Misano. Dan satu lagi kita tungguin, bagaimana kabar satu lagi slot yang masih kosong di MotoGP 2026, yaitu di LCR Honda. Apa benar Diogo Moreira akan diresmikan oleh HRC untuk balapan di sini? Langsung aja kita nantikan nanti teman-teman sekalian seperti apa update-nya. Tapi untuk sementara, semoga informasi-informasi yang diberikan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.